Eonsol pun melangkah keluar. Aku melihat sebuah taman, tempat bunga-bunga langka dan tumbuh-tumbuhan herbal tumbuh dengan indah. Eonsol pun bergumam dalam hati, skala atau ukuran taman ini sangatlah besar. Ini adalah paviliun 10.000 iblis. Dari namanya saja, orang akan mengira berbagai macam hantu akan berkumpul di sana. Tetapi kenyataannya, tempat itu didekorasi seperti musim semi bunga persik. Saat aku mengikuti Jin Seol, aku melihat sebuah kolam kecil di atas sebelah taman bunga yang luas, dan di depannya sebuah paviliun yang indah dibangun. Di dalam paviliun, sebuah meja teh telah disiapkan, tempat seorang lelaki tua yang tampak seperti dewa duduk dengan rapi. Jin Seol pun berkata, "Kita sudah sampai. Kemarilah, duduklah di sini." Lelaki tua itu dengan alami mengulurkan tangannya menawarkan tempat duduk. Suaranya sangat rendah dan lembut, tetapi mengandung kekuatan yang tak dapat ditentang. Saat Eonsol duduk, lelaki tua itu menunjuk ke sebuah cangkir teh dan berkata, "Minumlah." Mereka yang telah menjalani hidup mereka selalu memerintah orang lain secara alami, memiliki aura yang luar biasa. Lelaki tua itu pun berkata, "Ku dengar kau lolos dalam tes yang diberikan Sekte Fire Rainsword dan bertahan dari White Demon Divine Serpent. Ku ucapkan selamat." Eonsol pun berkata, "Terima kasih." "Syukurlah aku lolos," dalam benaknya. "Bagaimana tehnya?" "Saya kurang yakin. Pengetahuan saya tentang teh cukup dangkal," kata Eonsol. "Ah, iya juga. Kau sempat bilang kau dulu bekerja sebagai pengurus jenazah. Seharusnya aku tidak tanya soal itu," kata lelaki tersebut. "Perkenalkan, namaku Jeok Bung." Eonsol pun bergumam dalam hati, siapa sangka Blood Demon yang pernah menjelajahi Jianghu dan membantai banyak master dari fraksi ortodok akan punya rupa seorang pertapa tua. Kalau aku tidak dengar soal dia dulu, aku pasti takkan menyadarinya. Murid Paviliun Wandering Beast, Eonsol, mengucapkan salam pada kepala Dewan Tetua. Jeok Bung pun berkata, "Kau agak berbeda dari yang kudengar. Meski kau baru mempelajari seni bela diri, otot dan persendianmu sangatlah fleksibel. Fondasi energi dalammu juga solid. Saat masih kecil, saya mempelajari teknik pernafasan sembari bermain petak umpet di dalam peti mati," kata Eonsol. Eonsol berkata, "Saya baru tersadar itu merupakan teknik sirkulasi setelah memasuki sekte di sini." "Ternyata itu alasannya," kata Jeokbung. "Alasanku membawamu ke Paviliun Demon Gathering dan bukan ke Medical King Hall adalah karena aku perlu menyampaikan sesuatu langsung padamu. Begitu kau menyelesaikan latihanmu di Paviliun Wandering Beast, datanglah ke Main Hall." Paviliun Wandering Beast memang termasuk salah satu dari 10 sekte demonik, tapi mereka kurang struktur yang benar untuk bisa disebut sebagai sekte sesungguhnya. Dalam 3 tahun, saat kau memasuki Main Hall, aku akan bicara pada Master Demon Palace dan merekomendasikanmu masuk ke Regudrak Haven. Regudrak Haven bersama dengan Regu Heavenly Killer dan Regu Salt Destruction merupakan unit paling elit milik Demon Palace. Itu akan memberikanmu jalur tercepat untuk kepemimpinan di Demon Palace. Bagaimana menurutmu? Maaf, tapi saya ingin menolak." "Kenapa?" kata Jeongbung. "Nyawa selalu menjadi taruhannya saat menguasai teknik bela diri di Paviliun Wandering Beast. Jika saya sudah dijamin masuk posisi tersebut sebelum bisa memulai, saya mungkin akan terlalu berpuas diri dan gagal menguasai teknik bela diri di Paviliun Wandering Beast." "Hahaha," kata Jeongbung. "Bagus.
Itulah sikap sempurna seorang seniman bela diri. Gelombang kejut ini terlalu kuat, kata Eonsol. Energi dalam pada tawanya saja sudah bisa mengguncang tubuhku. Aku akan mengawasimu, kata Jeongbung. Aku penasaran seberapa besar kau tumbuh dalam 3 tahun. Kita akan bertemu lagi setelah itu. Dia sudah memintaku pergi, kata Eonsol. Baik, saya mengerti. Lalu Eonsol meninggalkan kediaman Jeongbung. Pelayan pun bergumam dalam hati. Aku belum pernah melihat ada orang yang menolak tawaran tetua secepat itu. Tapi kurasa dia memang punya kemampuan untuk mendukung ucapannya. Untuk sekarang kita awasi saja, kata Jeongbung. Jalan mana yang akan dia pilih? Eonsol yang sedari tadi terus berjalan tiba-tiba berhenti. Aku hampir saja mati. Aku kira tes dari Sekte Fire Rain Sword dan White Demon menjadi ancaman paling berbahaya. Siapa sangka, ternyata yang lebih berbahaya adalah sekarang aku berada dalam genggaman Blood Demon. Eonsol yang termenung, tanpa disadari ternyata ada lelaki tua berada di belakangnya dan menepuk pundaknya. Hei, kau baik-baik saja? Apa kau tidak enak badan? Tanpa Eonsol sadari, Eonsol sudah berada di keramaian pasar. Eonsol pun menjawab, aku tidak apa-apa, Pak. Eonsol pun bergumam dalam hati. Kenapa saya tahu-tahu sudah di area pasar? Pemandangan damai yang sudah lama tidak kulihat, tidak kusangka akan terasa asing sekarang. Sejak kapan aku berubah sebanyak ini? Aku sudah melangkah terlalu dalam pada kehidupan yang tak pernah kuinginkan. Secara kebetulan, seolah untuk membuktikan fakta tersebut, ada seseorang yang mengikutiku. Eonsol pun menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya. Aku butuh senjata dulu. Tiba-tiba Eonsol ke pandai besi dan memesan. Eonsol akhirnya menemui seorang pandai besi. Aku sedang mencari senjata yang bisa kugunakan secara kasar. Oh, kalau begitu pilih saja dari kotak di sana. Yang manapun dari kotak itu akan kuhargai 5 yang. Akhirnya Eonsol memilih salah satu pedang tersebut dan meninggalkan kedai pandai besi. Dia pun terus berjalan. Tiba-tiba Eonsol tiba di semak-semak. Keluarlah. Seseorang dari belakang pun berkata, penglihatanmu tajam juga. Ada 6 orang kelompok yang mengikuti Eonsol. Kata salah satu dari ke-6 orang tersebut itu pun berkata, kau Eonsol dari 10 sekte demonik. Sebelum kau menjadi benih demon dalam 3 tahun nanti dan merusak nama Murim, akan kubunuh kau sekarang juga, sambil menghunuskan pedangnya ke arah Eonsol.